Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada program Mujizat Zaman Now yang pastinya akan memberkati Bapak Ibu melalui kebenaran firman. Dan tentunya di dalam ibadah ini ada mujizat yang dilakukan Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kita bersyukur bahwa kita dapat kembali berjumpa melalui ibadah online Mujizat Zaman Now. Dan kita bersyukur kita dapat menyembah Tuhan, meninggikan namanya, dan mendengarkan firman-Nya melalui program ini. Mari sebelumnya kita serahkan ibadah mujizat zaman now ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk waktu-waktu di mana kami kembali dapat berkumpul secara online di program mujizat zaman now yang dilakukan oleh Mount Hermon Church. Dan kami percaya bahwa program ini akan menjadi berkat, bahkan mujizat-Mu bekerja dan menjamah banyak orang yang mengikuti ibadah ini. Kami memuji menyembah Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Dia layak dipuji dan disembah. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Mujizat-Mu berlaku terjadi Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Anugerah-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu mengalir, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, membawa terobosan. Bagi setiap anak-anak-Mu membutuhkan jamahan dan lawatan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagi selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui program Mujizat Zaman Now ini ada kuasa-Mu yang mengalir, kasih-Mu yang mengalir, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan dan membawa terobosan bagi banyak orang. Dan kami mau terima firman-Mu yang akan disampaikan Kau sendiri Bapa, mengurapi, dan firman-Mu itu benar-benar memerdekakan setiap mereka yang mendengar. Siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Baik, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa ya. Dan tentunya saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala untuk kepercayaannya bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga minta maaf karena suara saya tidak seperti biasanya. Tapi saya bersyukur dengan suara seperti ini paling tidak mirip-mirip sama hambanya yaitu Pak Pendeta Anto begitu ya. Saya bersyukur saudara. Saya kadang-kadang cemburu juga sama suaranya gitu ya. Serak-serak berat terus merdu lagi gitu kan. Tapi saya bersyukur dengan keadaan begini paling tidak mirip-mirip lah gitu ya. Walaupun badan tidak mirip-mirip tapi suara paling tidak mirip-mirip. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari katakan sama-sama belajar. Tahukah saudara bahwa salah satu hal yang Tuhan rindukan bagi setiap kita dipanggil untuk menjadi murid. Ya, salah satu ciri seorang murid adalah mau belajar. Supaya apa saudara? Supaya kita tahu kehendak guru kita berjalan sesuai dengan kehendaknya, kita menyenangkan guru kita. Gitu ya. Nah, saya kena percaya ini yang harus kita kejar hari-hari ini. Nah, tentunya saudaraku yang kasih oleh Tuhan tidak bisa lepas hari-hari ini pasti saya kena percaya ada begitu banyak pendeta, ada begitu banyak anak-anak Tuhan seringkali mendengar berita-berita tentang Natal. Khotbah-khotbah tentang Natal. Sebagai orang percaya saudara, saya kena percaya ada begitu banyak cara kita, orang percaya atau orang Kristen, mengekspresikan sukacita Natal. Ya, setiap orang percaya, orang Kristen, apalagi kalau bulan Desember, saya kena percaya ada begitu banyak cara mereka untuk mengekspresikan sukacita Natal. Yang pertama saudara, mereka seringkali mengekspresikan dengan yang namanya perayaan Natal. Nah, jujur, siapa di tempat ini sudah menghadiri kurang lebih daripada 5 perayaan Natal di sepanjang bulan Desember? Oke, 10? Saya punya teman, saudara, mungkin hampir setiap hari dia ada dalam perayaan Natal. Ya, jadi saudara, mereka mengekspresikan dengan perayaan Natal. Nah, tidak sedikit gereja Tuhan menghabiskan banyak dana hanya untuk perayaan Natal. Ya,
Mereka ekspresikan, ada yang namanya door prize, ada yang namanya hadiah, ada yang namanya apalagi saudara mengisi Tuhan, vokal group, ada yang namanya apalagi saudara mengisi Tuhan, drama dan lain sebagainya. Nah itulah sukacita dalam perayaan Natal. Lalu ada juga saudara kita ekspresikan dengan yang namanya atribut-atribut Natal. Nah biasanya nggak usah jauh-jauh lah. Biasanya di rumah pasti pasang pohon Natal. Siapa di rumahnya sudah pasang pohon Natal bisa angkat tangan? Waduh, udah ada ya. Yang belum pasang jangan bersedih, saudara. Di gereja pasti ada pohon Natal. Ya, pohon Natal menjadi sesuatu yang ikonik. Kalau di Manado, Bapak Ibu Saudara, nggak perlu ada pohon Natal. Pokoknya ada pohon di depan rumah, dililitkan sama yang namanya lampu menjadi pohon Natal. Kita ekspresikan dengan masang pohon Natal. Biasanya kalau kami orang Batak, saudara, tanggal 30 November, ya pokoknya akhir-akhir November lah. Ya, sudah mulai pasang pohon Natal. Ya. Nah, dicopotnya kapan, saudara? Januari akhir. Ya, Januari akhir. Tapi kalau malas, saudara, ya begitu aja terus sampai Natal-Natal berikutnya, Natal-Natal berikutnya, Natal-Natal berikutnya. Sehingga kadang-kadang mulai berdebu, begitu enggak? Udah berdebu, ditanya kenapa nih berdebu? Enggak apa-apa, ini gambaran daripada salju. Aduh, bilang aja kalau malas untuk mencopot. Ya tapi saya kira percaya itu ekspresi kita. Lalu ada juga saudara bulan Desember seringkali diidentikan dengan yang namanya kue. Ya Pak di rumahnya sudah beli kue? Nah puji Tuhan saudara ya. Tapi gak apa-apa saudara kalau udah beli angkat tangan aja. Kita gak akan ke rumah Bapak Ibu Saudara kok. Ya. Tapi saya mau kasih sedikit masukan. Saudara percayalah kue terbaik itu tidak ada di ruang tamu. Sekali lagi ini pengalaman saya ya. Percayalah kue terbaik itu tidak ada di ruang tamu. Karena di ruang tamu itu, saudara kasih Tuhan, itu biasanya kue-kue yang beli satu gratis satu. Tapi kue terbaik itu biasanya ada di kamar mereka masing-masing, saudara. Karena diumetin. Iya kan? Iya kan? Lapis legit yang terbaik itu, saudara gue kasih Tuhan, adanya di mana? Di kamar mereka masing-masing. Yang terbuat dari ratusan ribuan telur mungkin. Ya. Tapi kalau di ruang tamu pasti buy one get one. Get two. Ya, nah, saudara Tuhan itu adalah ekspresi kita. Ada lagi saudara dari dulu kalau namanya Natal baju baru. Ada seorang ibu saudara begitu semangat memamerkan baju barunya. Tapi karena saking semangatnya saudara dia belum lepas tag daripada baju itu. Sehingga ketahuan saudara baju itu adalah 90 plus 5% diskonnya. Ya, saking sukacitanya. Nah, salahkah saudara kita mengekspresikan dengan hal-hal yang demikian? Rasanya tidak salah. Tapi jangan sampai kita melupakan esensi yang paling penting. Message yang paling penting daripada perayaan Natal. Perayaan Natal itu bicara tentang apa? Christmas is Jesus. Katakan sama-sama, Christmas is Jesus. Jesus is the reason of the season. Katanya gitu. Itulah alasan kita merayakan Natal. Kalaupun tidak ada misalnya pohon Natal. Kalaupun tidak ada kue saudara. Tapi jangan sampai kita lupakan esensi yang paling penting daripada perayaan Natal. Yaitu Yesus itu sendiri. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang demikian. Sampai kita lupa. Yang paling penting itu adalah hadirnya juru selamat ke dalam dunia ini. Ya, saudara Yesus Tuhan. Yesus datang untuk apa? Menyatakan kasih Bapa kepada umat manusia. Next, Bu. Ada PowerPoint-nya ya. Kalau Bapak Ibu Saudara suka tema, maka temanya adalah Agent of Change. Ya, Agent of Change. Katakan sama-sama 2, 3 ya. Agent of Change. Satu pribadi yang membawa perubahan. Bukan saja Yesus membawa perubahan, tapi Yesus juga rindu agar Bapak Ibu Saudara tempat ini juga membawa perubahan dimanapun saudara berada. Saudara merasakan perubahan di gedung ini? Saya hampir nyasar. Karena saya sudah tidak tahu lagi toiletnya itu ada di mana. Petunjuk mengatakan di situ, tapi saya ke pojok ternyata lift. Saya bingung mau kemana saudara. Tidak ada saya yang bisa tanya, saudara bisa Tuhan. Akhirnya saya memberanikan diri sambil lihat-lihat, waduh. Ini tempat bagus juga ya. Udah bagus banget. Ya tiba-tiba Tuhan ingatkan. Bukankah halnya demikian juga dengan kita saudara puji Tuhan.
Waktu kita ada Yesus dalam diri kita, harusnya ada something different in yourself yang bisa dilihat oleh banyak orang. Betul nggak? Sehingga kadang-kadang orang bilang pangling. Ini kayaknya orang dulu bawelnya minta ampun nih. Tapi setelah di dalam Kristus, something different. Ada sesuatu yang beda, jadi indah. Betul nggak? Yang tadinya suka ngegosip nih, ini kayaknya orang dulu dari terbit matahari sampai pada mau terbitnya gosip terus. Tapi setelah ada Yesus, something different in yourself. Gak suka lagi gosip. Tapi sukanya apa saudara? Merenungkan firman Tuhan. Betul gak? Sharing tentang firman Tuhan. Ya ada sesuatu yang berbeda saudara. Nah untuk itu saudaraku yang sudah Tuhan, biarlah perbedaan itu menjadi dampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Natal bicara tentang kasih Tuhan atas umat manusia. Ya. Makanya dikatakan Yohanes 3 ayat 16, udah gak asing lagi. Kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini karena kasihnya. Supaya apa saudara? Supaya kita yang berdosa didamaikan dengan Allah. Tahukah saudara bahwa Alkitab juga yang berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab juga berkata upah dosa adalah maut. Jadi seberapa benarnya kita melakukan hidup ini tanpa Yesus, maka sia-sia saudara Tuhan. Kita nggak bisa mencapai standarnya Tuhan. Kita nggak bisa mencapai standarnya Tuhan. Dan Alkitab berkata apapun yang kita lakukan, kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Upahnya adalah maut. Tapi Yohanes 3 ayat 16 menjadi satu jawaban. Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga saudara menjadi anak-anak Allah. Coba lihat kanan kirinya. Bilang saudara, kamu itu anak Allah. Amin saudara. Kamu itu adalah anak-anak Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Tadi kalau kita nyanyi, anugerahmu melimpah bagiku. Saya percaya saudara, pengarang lagu ini pasti punya pengalaman dengan anugerah Tuhan. Jangan lihat pengarangnya saudara. Ya. Saya kena percaya, dia menyadari bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Kita pun dibenarkan itu karena anugerah Tuhan. Kita pun bisa melayani itu karena anugerah Tuhan. Kita pun bisa sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Tapi ingat saudara, ada anugerah yang kita terima dengan gratis. Tapi Tuhan juga mau kita mengerjakan anugerah itu. Sehingga benar-benar orang di luar sana pun dapat melihat perbedaan karena anugerah yang kita terima. Makanya dia mendamaikan kita saudara. Makanya Natal bicara tentang apa? Kasihnya yang mendamaikan kita dengan Allah. Kasihnya yang menjadikan hidup kita menjadi berarti. Kasihnya yang membuat kita memiliki pengharapan di dalam hidup ini. Jadi karena kasihnya yang begitu luar biasa saudara, atas setiap saudara dan saya. Kalau kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, kita nggak akan sembarangan menjalani hidup ini saudara. Kita nggak akan mau menyakiti hati Tuhan, karena sudah terlalu besar harga yang telah Ia bayar untuk saudara dan saya. Sehingga kita menjadi anak-anaknya. Kita nggak akan sembarangan menjalani hidup. Berkata-kata kita nggak akan sembarangan. Berpikir kita nggak akan sembarangan. Bertindak kita nggak akan sembarangan. Karena kita adalah representasi Tuhan di muka bumi ini. Sehingga orang dapat melihat bukan karena kalung salib kita yang besar. Bukan karena ringtone kita, lagu rohani semua. Bukan karena kalau kita dikagetin, haleluya, haleluya, haleluya. Bukan saudara. Tapi oleh karena apa? Tindakan, perilaku, perbuatan, perkataan kita yang mencerminkan Kristus. Sehingga apa saudara, sekali lagi kita menjadi agent of change. Membawa perubahan dimanapun kita berada. Hidup kita tidak sama lagi saudara. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Kita punya satu kesadaran akan hal itu. Karena Tuhan sudah begitu baik untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Ya, nah untuk itu saudara, saya kira percaya kalau bicara tentang Natal, kita nggak akan pernah lepas dari banyaknya tokoh di dalam Alkitab. Ya, tokoh yang seringkali
pasti saudara puji Tuhan dijadikan tokoh drama-drama Natal. Siapa biasanya yang pertama? Ya, Yesus sudah pasti, saudara. Yang pertama siapa biasanya? Maria misalnya. Betul nggak? Tapi tahukah saudara bahwa Maria waktu mendengar kabar Marmar, kau akan mengandung dari Roh Kudus. Mudah nggak, saudara? Saya percaya nggak mudah buat dia. Waktu dia dengar perkataan itu membuat hati tidak damai sejahtera, mungkin dia bisa berkata ini bukan daripada Tuhan. Karena yang daripada Tuhan membuat damai. Kan dia berpikir saya belum menikah Tuhan. Bagaimana saya bisa menjelaskan? Hamil oleh karena Roh Kudus. Coba sekarang saudara, tiba-tiba ada seorang berkata, saya hamil karena Roh Kudus. Allah. Buaya mana itu? Gitu kan. Buaya mana itu? Dan ya mudah begitu. Dan pada waktu itu konsekuensinya saudara, kalau hamil sebelum nikah, dirajam dengan batu. Karena ini sesuatu yang menajiskan. Tapi yang luar biasa saudara, nanti kalau saudara baca, Lukas 1, di situ nggak ada ya, 37-38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Senang dengar kata-kata itu saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hutangku banyak, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sakitku kronis, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gak apa-apa saudara kutip ayat itu. Tapi jangan sampai saudara melupakan konteks ayat itu ditulis. Ayat itu ditulis karena pada waktu malaikat berkata-kata kepada Maria. Maria berpikir, aduh gimana ini? Saya bisa nggak menjalaninya? Gimana ini? Saya bisa menjalani nggak? Kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Makanya dia berkata, mungkin secara manusia nggak bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita jujur kadang-kadang saudara, untuk melakukan firman Tuhan bukanlah hal yang mudah. Betul nggak? Ya, kalau Alkitab berkata berilah di saat kita nggak punya duit, itu pasti beratnya minta ampun. Ampunilah di saat kita lagi 3 kali engkau sakiti hati ini masih kumaafkan. Tapi 4, 5, 6 tidak. Ya, bertekun pada waktu everything is okay, semua orang bisa melakukannya. Tapi bisa nggak kita tetap bertekun walaupun seadanya doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Nah ini kan sesuatu yang tidak mudah. Tapi karena kita mau, maka kita berkata apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau nanti nyanyi, bagi Tuhan tak ada, ingat dalam pikiran, melakukan firman-Mu ya Tuhan. Bagi Tuhan, mengampuni orang, tak ada yang tamu memberi. Tekun, taat, setia, gak ada yang mustahil. Jangan cuma ada di pikiran, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hutangku banyak, sakitku kronis. Bisa saja Tuhan lakukan hal itu. Bisa saja Tuhan pulihkan kita, tapi jangan sampai lupa esensi yang paling penting ayat itu ditulis. Karena ketaatan siapa? Maria kepada kehendak Tuhan. Sehingga lewat dirinya saudara, lahir Juru Selamat. Mungkin kalau dia nggak mau saudara, si Maria mungkin nggak mau. Mungkin dia akan datang ke tempatnya Ibu Odi mungkin. Menyatakan firman Tuhan kepada. Dan Bu Odi misalnya nggak mau, ya nggak mungkin datang ke saya saudara. Karena kan saya nggak bisa melahirkan misalnya. Dan tidak mudah saudara. Untuk melakukan firman Tuhan itu tidak mudah. Tetapi ketaatan Maria itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kedua saudara bukan saja Maria, tapi siapa? Yusuf. Hai bapak-bapak, mau bertanggung jawab atas sesuatu yang saudara tidak buat? Mau bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak buat? Saya percaya bapak-bapak gak akan pernah mau. Betul gak? Enak aja. Kau pikir? Siapa aku ini Maria Simangunsong? Nah misalnya. Makanya saudara Yusuf punya rencana untuk meninggalkan siapa? Maria. Tapi tahukah saudara tengah malam malaikat datang kepada si Ucup. Cup, anak yang dilahirkan oleh Maria berasal daripada Roh Kudus.
lewat dialah keselamatan itu terjadi. Dan Yusuf taat tuh. Jadi Natal bicara tentang apa? Ketaatan. Namanya taat enak gak saudara? Halo, namanya taat enak gak? Buah dari ketaatan enak. Tapi untuk taat, dicolek kanan kirinya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria dan Yusuf melakukannya. Sehingga Natal banyak juga berbicara tentang apa? Ketaatan. Bukan saja berbicara tentang ketaatan, saudara. Tetapi Natal juga bicara tentang apa? Pengorbanan. Kalau saya tanya di tempat ini, siapa yang pernah dengar tentang orang Majus? Ya, berapa orang Majus yang datang menghampiri Yesus? 3. Dihitung dari apa? Persembahannya. Emas, kemenyan, dan mur. Tapi saya mau katakan, saudara, orang Majus itu, dalam bahasa Yunani magos, atau orang-orang bijaksana dari timur, itu orang-orang tajir. Bilang tajir, melintir. Orang tajir pasti punya ajudan. Betul nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, tahu saudara berapa kilometer dari mereka lihat bintang sampai kepada bintang itu? Kurang lebih 2.500 mil atau setara dengan 4.000 kilometer. Jika dari sini ke Denpasar atau ke Bali 1.267 kilometer, bayangkan saudara. Berapa kali bolak-balik itu? Dari sini, datang ibadah ya. Di mana? Di Bali. Nah, kerjaan kau. Mana mau aku ke Bali misalnya gitu kan. Tapi orang Majus, waktu itu belum ada Mbah Google, belum ada GPS, belok ke kiri. Sudah kusuruh kau belok ke kiri, malah belok ke kanan. Nggak ada. Mereka ahli perbintangan. Orang-orang yang tidak percaya akan Taurat. Dia hanya percaya kepada hal-hal yang logis. Tahukah saudara, orang yang tidak percaya pun dikasih oleh Tuhan. Mereka lihat bintang. Dan kurang lebih, bukan beberapa hari mereka melaluinya, saudara. Coba saudara pikir, kalau dari sini ke Bali, jalan kaki berapa lama, saudara? Hah? Berapa lama kira-kira, saudara? Ayolah, lihat di map saudara, gitu kan. Di map dari Jakarta menuju ke Denpasar. Jadi mungkin berhari-hari, saudara. Betul nggak? Terus balik lagi ke Jakarta. Terus balik lagi ke Denpasar. Itu nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Bisa nggak di tengah jalan mereka kan berkata begini, udahlah, capek kali kita pun, pulanglah kita ya. Atau di tengah jalan, bro, duit udah habis, itu emas, kemenyan dan mur, jual aja lah. Tapi tidak mereka lakukan. Itu adalah bentuk pengorbanan untuk sampai kepada Yesus. Makanya kalau Natal tidak ada sesuatu yang saudara korbankan untuk Yesus. Aduh, agak lain memang. Harusnya ada sesuatu yang kita korbankan. Kita tuh kadang-kadang saudara kasih Tuhan agak nggak jelas. Yang ulang tahun siapa? Yang minta kado siapa? Bener gak sih? Yang ulang tahun tuh Yesus. Harusnya kita kasih kado. Bukan kita minta kado. Saudara ulang tahun, datang dan hadirilah ulang tahun saya. Saudara gak usah bawa kado, saya akan kasih kado. Minta sama saya kadonya. Saudara, saya akan percaya, itu memang, ya mohon maaf ya saudara, gak tahu diri itu anaknya. Tapi saya akan percaya, ayo dalam perayaan Natal kita sadari, Tuhan, udah banyak yang Tuhan beri buat saya. Apa yang bisa aku beri Tuhan? Jangan agak klise ya saudara. Tahu klise? Aku berikan hatiku hanya kepadamu Tuhan. Iya sih. Ya, tapi apa yang bisa kita berikan? Nah makanya itu saudara, kita akan belajar. Next Bu, ada ayatnya nih.
Ayo, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Waktu kita didamaikan dengan Yesus, waktu kita didamaikan dengan Allah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, untuk membalas kasih Tuhan dalam hidup kita sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa. Karena begitu besar. Nah, untuk itu saudara mau tidak mau kita harus menjadi pengaruh. Bilang samping kanan kirinya colek, pengaruh. Pengaruh yang baik. Lewat sosial media, pengaruh yang baik. Lewat perkataan kita, pengaruh yang baik. Agent of change. Untuk menjadi agent of change, karena kita sudah diubahkan oleh Tuhan, suka tidak suka, kita harus punya kasih. Agar dimanapun kita berada, orang-orang di sekitar kita dapat merasakan kasih Kristus lewat kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, untuk itu saudaraku, Tuhan, kita akan belajar kasih yang seperti apa yang Tuhan rindukan. Yang pertama, kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Kasih yang dilakukan bukan hanya dibicarakan. Kasih yang dipraktekkan bukan hanya sebatas wacana atau rencana. Kasih itu harus dilakukan. Makanya karena Yesus mengasihi saudara dan saya, Yesus datang ke dalam dunia ini. Karena Yesus mengasihi saudara dan saya, dia mati di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Jadi kasih yang dilakukan bukan hanya dibicarakan. Kenapa Maria mau melakukannya? Karena dia mengasihi Tuhan. Kenapa Yusuf mau melakukannya? Karena dia mengasihi Tuhan. Kenapa kita datang beribadah? Karena kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Nah, untuk itu saudara, dalam perayaan Natal, jangan sampai kasih hanya sebatas wacana. Hanya sebatas tema besar di sepanjang bulan Desember. Ayo sama-sama saudara, kita melakukan kasih dimanapun kita berada. Kalau engkau seorang anak, datang kepada orang tua. Kalau engkau sudah punya penghasilan, ajak orang tuanya makan. Jangan kalau udah mau kembali ke rumah bapak, baru diajak makan enak. Pak, makan ya Pak. Apa ini? Seafood Pak. Aduh, nggak bisa. Koles. Oh ya udah Pak, ganti deh. Pak, makan ya Pak. Apa ini? Daging sapi Pak. Wah, nggak bisa. Asam? Berat. Terus apa yang bisa? Air minum aja. Air putih pun itu sedikit-sedikit, saudara. Nggak bisa banyak-banyak. Karena mungkin saudara sudah kena ginjal. Mungkin. Makanya minumnya sedikit-sedikit. Ayo tunjukkan kasih. Apa yang bisa kita lakukan buat orang-orang di sekitar kita? Yesus datang ke dalam dunia karena dia mengasihi saudara dan saya. Supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan di dalam dia. Yang kedua saudara, bukan saja kasih yang dilakukan. Yang kedua saudara, kasih yang tulus, bukan yang bulus. Ya, agar kita bisa menjadi agent of change dimanapun kita berada, hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bukan cuma sekedar kasih yang dibicarakan, tetapi kasih harus dilakukan. Yang kedua saudara, kasih yang tulus, bukan yang bulus. Kasih yang tidak pandang bulu. Kasih yang tidak mencari muka. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Maria, Yusuf, dia tulus mengasihi Allah. Sehingga waktu dia dengar pesan itu, saudara Tuhan, ya mungkin awalnya ragu. Yusuf pun ketika mendengar itu, saudara, mungkin dia ragu. Beneran gak ya? Tapi saudara, karena dia mengasihi Tuhan dengan tulus, sehingga dia mau melakukan hal yang demikian. Ada sebuah cerita menarik, saudara kasih oleh Tuhan.
Ada seorang anak yang selalu berjualan koran sepulang sekolah. Ya, lalu dia jualan koran, tapi entah kenapa hari itu saudara korannya nggak ada yang laku. Ya, di tengah hari yang begitu panas, dia bersandar, saudara disuruh Tuhan, di pagar. Ya, sebuah rumah, ada pagar, dia bersandar. Waktu dia bersandar, saudara sambil kipas-kipas, yang punya rumah seorang ibu melihat anak itu dan memanggil, "Nak, kamu ngapain di situ?" "Panas, Bu. Saya mau berteduh." "Oh, nggak usah di situ. Ayo masuk. Jangan di situ berteduhnya, masuk ke rumah." Waduh, masuk ke rumah. Dia duduk, saudara. Ibu ini bertanya kepada anak itu, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" "Saya berjualan koran, Bu." "Oh, sudah berapa yang laku?" "Belum ada, Bu." "Oh gitu, ya udah kamu istirahat dulu ya." Ibu masuk ke dalam. Ibu itu masuk ke dalam, saudara disuruh Tuhan. Gak lama kemudian ibu itu keluar membawakan segelas susu dan satu ketul roti, saudara. Dia bilang, "Nah, nih kamu makan dulu sama minum susu ya, supaya kuat." Saudara, ibu itu tidak membalaskan, tidak mengharapkan apapun. Ibu itu hanya belajar mengasihi Tuhan. Singkat cerita, saudara, dia sudah senang. Gak lama kemudian sang anak berkata begini, "Bu, saya permisi ya, saya mau pulang dulu. Takutnya orang tua saya mencari saya." "Oh iya. Sudah kenyang?" "Sudah, Bu. Terima kasih." Nah, saudara, waktu anak itu keluar, sampai di pagar, dia menoleh ke belakang dan dia berkata, "Suatu hari akan kubalas perbuatan baikmu, Bu." Hari berganti hari, saudara, tahun berganti tahun. Anak itu pun mulai bertumbuh dewasa. Dan ibu ini pun mulai bertumbuh semakin tua. Tidak lama kemudian, saudara kekasih Tuhan, ibu ini menderita sakit keras dan harus dioperasi. Ya, tiba-tiba saudara, ada suster memberikan tagihan untuk ditandatangan. "Bu, ibu harus melihat tagihannya." Ya, terus ibu tanda tangan. Lalu ibu itu bilang begini kepada suster, "Suster, mohon maaf, saya tidak punya uang sebanyak itu." "Ya sudah, ibu panggil keluarga saja. Besok, kalau ibu sudah dapat informasi tanda tangan." "Oh ya sudah." Ya saudara, susternya pulang, pergi saudara. Besoknya suster ini datang lagi. "Gimana, Bu? Ini ibu tanda tangan ya, supaya besok bisa kita lakukan operasi. Kalau tidak dilakukan, sakit akan semakin berat." Saudara kongsi Tuhan, lalu ibu ini bilang begini, "Suster, saya tidak punya keluarga. Pulangkan saja saya. Saya nggak punya uang sebanyak itu untuk membayar rumah sakit." Dan tahukah saudara, susternya bilang begini, "Ibu baca dulu." "Ya, saya sudah baca. Kemarin saya sudah baca. Dan saya harus mengeluarkan dana sebanyak itu, saya nggak punya duit." "Ibu, baca dulu." Waktu dia baca, saudara, sampai ke halaman terakhir, ada sebuah stempel besar, lunas. Di bawahnya tertulis, "Telah lunas dibayar oleh seketul roti dan segelas susu." Kasih yang tulus, saya percaya, itu akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau engkau layani Tuhan dengan tulus. Amin. Kalau engkau berbuat baiklah dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Saya selalu ingat, gak akan pernah lupa. Saya bisa lulus SMA itu juga gara-gara program Gen Ota, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Tahukah saudara, saya tuh gak pinter-pinter amat. Gak pinter-pinter amat, saudara. Ya tapi gak bodoh juga. Ya, yang sedang-sedang lah. Ya, saudara, waktu SMA, saya dipanggil oleh guru, "Nixon, kenapa belum bayaran?" Ya kan? Karena papa waktu itu ya nggak pulang-pulang, saudara ya. Waktu ditinggal mama ya dia nggak pulang-pulang. Mama meninggal, ya papa nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib. Ya tapi nama papa saya bukan Toyib, saudara kekasih Tuhan. Ya, nah singkat cerita saudara, saya dipanggil guru, "Nixon, kayaknya prestasi kamu lumayan," katanya. "Kamu aktif juga dalam kegiatan-kegiatan. Oke, kita diajukan."
Saya nggak akan pernah lupa, saudara. Satu ketika saya khotbah di sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu ternyata mengadopsi Genota. Waktu saya khotbah, saya baca, kan ada warta, saudara. Warta saya lihat. Wih, ini gara-gara Genota ini nih saya bisa lulus. Saya cuma kesaksian pada waktu itu, saudara. Terima kasih untuk ketulusan hati Bapak Ibu. Saya nggak tahu mereka beri atau enggak. Tapi lewat program itu, saya bisa menyelesaikan SMA pada waktu itu, saudara. Wah, di situ mulai agak-agak sedih-sedih gitu kan. Ada terisak-terisak nangis gitu kan. Semua udah nggak usah nangis-nangis. Ya kan? Kalau sudah tergerak, beri yang banyak, beri yang banyak, beri yang banyak. Ya kan? Untuk menolong banyak orang. Nggak usah nangis-nangis, saudara. Tinggal praktek aja. Nah, pada waktu itu ya puji Tuhan, bendaharanya langsung telepon saya. Pak, undangan berikutnya ya Pak. Iya. Makasih ya Pak, lewat khotbahnya hari ini banyak masuk persembah. Hale. Ya, tapi saudaraku, ayo biarlah kasih kita pun kepada Tuhan tulus. Waktu kita lihat orang-orang di sekitar kita lakukan dengan tulus, maka hati ketemu hati akan dirasa oleh hati. Waduh, bahasanya berat, saudara. Betul nggak? Ya, orang kalau melayani Tuhan dengan hati kelihatan. Betul nggak? Kalau melayani bukan karena hati, waduh. Tapi saya percaya di tempat ini kita melayani karena hati. Orang kalau datang kepada Tuhan karena ada udang di balik. Nah, kalau PE itu berarti lapar, saudara. Pasti kelihatan. Kalau udah nggak ada apa-apa buat dia, pergi lagi, saudara. Tapi saya akan percaya kalau hatinya tulus, Tuhan juga senang sama orang-orang yang hatinya tulus. Amin, saudara. Ya, nah untuk itu saudara, ayo hari-hari ini kasih yang tulus, bukan yang bulus. Kalau bicara tentang kasih, ya kita udah sering dengar lah ya, ada eros, phileo, storge, agape. Yang kita kejar adalah kasih agape. Unlimited love, unconditional love. Ya kan? Jadi ayo sama-sama kasih yang tulus, bukan yang bulus. Yang terakhir nih saudara. Wah, kalau yang terakhir saya harus ditekankan. Yang terakhir saudara, kasih Tuhan. Ya, kasih yang konsisten, bukan sekedar tren. Ini banyak perusahaan saudara hari-hari ini kalau ngadain perayaan Natal tuh undang panti asuhan. Iya. Panti asuhan diundangin, panti jompo diundangin, didatangi saudara. Ayo kita pun juga jangan seperti itu. Kasihnya harus konsisten. Bukan karena apa saudara? Bukan karena trennya lagi Natalan, ya udahlah. Nanti bulan Januari pelit lagi, bulan Februari merki lagi, bulan Maret medit lagi. Ya, untuk bulan-bulan tertentu aja. Dia beri-beri. Apa ini saudara? Alarm segera berhenti ya. Ya, tapi saudara Tuhan, kasih yang konsisten bukan sekedar. Ini alarm siapa ya? Oh, alarm jam saya. Saya bingung makanya saudara. Ya, puji Tuhan. Kasih yang konsisten bukan sekedar tren. Ya, biarlah kita tidak jemu-jemu terus-menerus berbuat baik. Galatia 6 ayat 9, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Ayo saudara, hari-hari ini tetaplah mengasihi Tuhan dengan konsisten. Tetaplah berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita dengan konsisten. Agar kita bisa menjadi agent of change. Pengaruh yang baik dimanapun kita berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan. Sehingga banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus dan berkata, Yesuslah juru selamat yang mengubahkan. Yesuslah juru selamat yang menyelamatkan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita satukan hati dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama.
ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk. Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya angkat kedua tangan kita. Siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Demikianlah program Mujizat Zaman Now yang telah Bapak dan Ibu saksikan pada saat ini. Kami percaya program ini menjadi berkat. Kami percaya program ini akan benar-benar membawa kemerdekaan bagi mereka yang menyaksikannya. Dan setiap kebenaran firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi benar-benar akan menjadi bekal dalam kehidupan kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Engkau Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Tuhan Yesus memberkati.